Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Mufikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Adrive. Film yang dirilis tahun 2018 ini menceritakan tentang upaya untuk bertahan hidup di tengah lautan yang ganas dan diambil dari kisah nyata. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan tahun 1983. Seorang wanita yang bernama Tammy Oldham baru saja tiba di Tahiti. Kemudian dia bekerja di sana menjadi tukang servis kapal bersama perempuan bernama Deb. Suatu hari, terlihat seorang pria bernama Richard Sharp datang ke pelabuhan itu dengan menggunakan kapal pribadinya. Setelah itu, karena Richard sendirian, akhirnya dia meminta tolong kepada Tammy dan juga Deb untuk mengikat kapalnya ke dermaga. Tammy dan Deb pun segera membantunya dan berkenalan dengan Richard. Di keesokan harinya, Tammy menghampiri Richard sambil membawakan es untuk Richard. Di sana Richard menawarkan agar Tammy bersedia datang ke kapalnya untuk makan malam. Tanpa basa-basi, Tammy segera menerima tawaran itu dengan sangat senang. Di malam harinya Tammy datang ke kapal Richard dan bertanya dari mana Richard mendapatkan kapal mewah ini. Richard menjawab kalau kapal itu merupakan buatan sendiri saat dirinya bekerja di pangkalan kapal Amerika. Hal itu pun akhirnya membuat Tammy sangat kagum atas kehebatan yang dimiliki Richard. Setelah itu, Tammy kembali bertanya tentang rasanya berlayar kepada Richard. Richard menjawab bahwa berlayar itu sangatlah memiliki resiko yang sangat tinggi. Kemudian Tammy kembali bertanya, "Lantas, mengapa kamu melakukan sebuah pelayaran?" Richard akhirnya berkata, walaupun semua itu beresiko, akan tetapi dapat merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah malam itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Terlihat suatu malam, Tammy dan Richard sedang jalan-jalan dan masuk ke dalam sebuah kafe. Dan setelah mengobrol, mereka akhirnya berdansa sambil bermesraan. Di keesokan harinya, Richard dan Tammy sedang berbelanja di sebuah pasar. Di sana Richard bertemu dengan sahabat lamanya, yang bernama Peter dan Christine. Kemudian, Peter mengajak mereka ke sebuah kafe untuk berbincang-bincang. Di sana Peter berkata kalau dirinya akan segera pergi ke London karena ada suatu urusan yang mendesak. Dan jika Richard bersedia mengantarnya ke California, dia akan mendapatkan upah sebesar $10.000 dan satu tiket pesawat untuk kembali ke Tahiti. Namun, Richard tidak langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu Tammy mengutarakan, jika Richard menerima tawaran itu, maka dirinya tidak akan ikut bersamanya, karena California merupakan kampung halamannya, sedangkan dirinya belum mempunyai niat untuk kembali ke sana. Karena itulah Richard tidak akan menerima tawaran itu, karena Richard tidak mau kehilangan Tammy. Di malam harinya, Tammy berubah pikiran, asalkan Peter mau membelikan 2 tiket untuk mereka liburan ke Jepang. Karena Peter yang sangat kaya raya, dia pun akhirnya menyetujui permintaan Tammy tersebut. Karena Richard yang penasaran, dirinya langsung menanyakan, mengapa Peter dan istrinya ingin segera ke London. Peter menjawab bahwa mertuanya sedang sakit keras. Karena itulah bila tidak segera kembali ke London, ditakutkan kalau mertuanya akan keburu meninggal. Setelah itu sebelum Tammy ikut berlayar, dirinya membuat sebuah surat untuk ibunya. Yang di dalam surat itu Tammy berkata bahwa dirinya akan pulang bersama kekasihnya yang bernama Richard, yang memiliki umur lebih tua daripada Tammy. Namun dirinya merupakan sosok pria baik yang sangat sayang pada Tammy. 2 hari kemudian akhirnya mereka berlayar menuju California. Di dalam perjalanan, Richard melamar Tammy dengan sebuah cincin mainan yang dibuatnya sendiri, sebagai sebuah tanda bahwa dirinya sangat serius dengan hubungannya bersama Tammy. Richard berkata, sesampainya nanti di California, dia akan mengganti cincin mainan itu dengan yang asli. Karena itulah, dengan senang hati Tammy menerima lamaran itu, dan langsung bercinta dengannya.
Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Namun, pada suatu hari mereka menemukan seekor burung yang singgah di kapal mereka, yang membuat Richard segera mengambilnya dan berkata kalau burung itu tertiup oleh angin. Hal itu pun merupakan sebuah tanda kalau akan datang sebuah badai yang sangat besar. Dan pada saat itu, posisi mereka sangatlah jauh dari daratan. Karena itulah Richard segera menyalakan radionya. Dan benar saja, ketika Richard menyalakan radionya, dia mendapatkan informasi kalau akan datang sebuah badai besar di jalur yang dia lalui. Tammy yang mendengarnya langsung mengajak Richard untuk mengubah jalur pelayaran mereka. Richard pun akhirnya menyetujui usulan Tammy itu. Walaupun sebenarnya Richard sudah memiliki perhitungan sendiri. Seandainya mereka terus berlayar di jalur itu, mereka akan selamat. Karena jarak mereka dengan badai itu jauhnya 1000 mil. Dan membuat Richard menyimpulkan kalau nanti badainya akan mereda. Dan akhirnya jalur yang diusulkan Tammy ini membuat mereka harus terjebak dengan badai yang sangat besar. Dikarenakan mereka tidak bisa mengitari tepi badai itu, membuat Richard memutuskan untuk pindah ke barat daya dan akan menyelinap di bawah badai tersebut. Saat mereka melewati badai itu, Richard meminta Tammy untuk masuk ke dalam. Sementara itu dia akan berada di luar untuk mengendalikan kemudinya. Dan saat mereka masuk ke dalam badai itu, membuat kapal mereka terbalik, hingga membuat Richard terbanting dan terbentur pada tiang layar, yang akhirnya jatuh ke dasar laut. Setelah badai itu berlalu, Tammy terbangun dengan keadaan kapalnya yang sangat acak-acakan. Kemudian dia segera naik ke atas kapal untuk mencari Richard. Setelah sampai di atas, dia menemukan tali yang dipakai oleh Richard. Namun, ketika tali itu ditarik, dirinya tidak menemukan Richard di sana, yang membuat Tammy sangat sedih. Karena semua itu, kini Tammy meminta bantuan ke pangkalan terdekat. Namun sialnya radio di kapal itu rusak, karena sebelumnya sudah terendam air, yang membuat Tammy semakin sedih di sana. Setelah itu Tammy melihat Richard yang terapung pada sebuah skoci dengan keadaan yang tidak baik. Tammy yang melihat itu segera menghampiri Richard. Namun sialnya, mesin kapal tidak mau menyala, yang membuat Tammy mencoba berbagai cara untuk bisa menghampiri Richard. Kemudian Tammy mencoba memotong tali layar kapalnya. Namun sialnya dia harus tertarik dan hampir mati terlilit layar. Kini Tammy memperbaiki sisi kapal yang bocor menggunakan lakban dan membuang air yang masuk ke dalam kapalnya. Dia juga naik ke atas untuk memasang layar, walaupun semua itu sangat sulit baginya. Dan akhirnya dia berhasil memasang layar itu, yang kemudian membuatnya sangat gembira. Setelah itu dia menghampiri Richard dan mencoba membawa Richard naik ke kapalnya. Sesampainya di kapal, Tammy segera mengobati kaki Richard yang terluka. Dan nyatanya tulang rusuk Richard juga patah akibat insiden sebelumnya. Pada hari kedua, Tammy baru mengetahui bahwa mereka sudah jauh keluar dari jalur pelayaran yang sebenarnya. Karena itulah Tammy sangat khawatir, karena dirinya takut kalau mereka akan mati kelaparan sebelum tim penyelamat datang. Namun Richard berkata kalau Tammy tidak usah khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Richard juga berkata kalau untuk sampai ke San Diego, mereka membutuhkan waktu 25 hari jika angin bertiup ke arah sana. Namun, pada saat itu angin tidak mendukung mereka untuk pergi ke San Diego. Dan apabila mereka tetap memaksakan, akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke San Diego. Karena itulah Tammy segera berbalik arah ke Hawaii, karena hanya itulah satu-satunya daratan yang terdekat dari posisi mereka saat ini. Dalam perjalanannya, Tammy mencoba memperbaiki keran air, dan akhirnya dia berhasil. Lalu dirinya juga mengumpulkan makanan yang tersisa, kemudian membawanya ke atas, dan menyuapi Richard dengan makanan seadanya. Di hari kelima, Tammy menemukan kalau kapalnya melenceng 60 mil dari jalur menuju Hawaii. Mengetahui itu, Tammy segera turun ke bawah, dan memeriksa bawah kapalnya. Di sana Tammy menemukan kalau ada sebuah layar yang menyangkut pada baling-baling layar. Dan Tammy segera berusaha melepaskan layar itu dengan sekuat tenaga.
Pada hari ke-10, kini terlihat Tami yang sedang mengobati kaki Richard. Setelah itu Tami memeriksa perbekalan mereka. Dan pada saat itu, persediaan mereka sudah semakin menipis. Dan hanya akan cukup untuk 1 minggu ke depan. Kini sampailah mereka pada hari ke-18. Yang mana pada saat itu mereka sudah kehabisan semua persediaan makanan. Namun beruntungnya Tami menemukan beberapa botol anggur. Dan 1 kotak rokok milik Peter yang sebelumnya disembunyikan olehnya agar tidak ketahuan istrinya. Setelah itu Tami bernyanyi untuk sedikit menghibur dirinya dan Richard. Richard yang melihatnya meminta maaf pada Tami karena telah membuatnya sengsara seperti ini. Namun Tami menjawab kalau dirinya sama sekali tidak menyesal dengan keadaan yang dia alami saat itu, asalkan semua bisa dilalui bersama. Kini sudah memasuki hari ke-29. Yang mana pada saat itu Tami yang sedang tertidur terbangun karena ada sebuah kapal kargo yang melintas di depannya. Karena itulah Tami segera menembakkan suar untuk memberikan tanda kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut. Namun sialnya orang di kapal itu tidak melihat suar yang ditembakkan olehnya dan membuat Tami sangat sedih. Namun ternyata semua itu hanya halusinasi Tami yang ingin segera diselamatkan. Di keesokan harinya Tami meriksa luka di kaki Richard. Kini terlihat kalau luka di kakinya semakin parah akibat infeksi. Dengan rasa sedih Tami selalu memberikan makan dan minum kepada Richard. Dan berharap Richard akan mampu bertahan sampai tiba di Hawaii. Di hari ke-33, terlihat keadaan mereka semakin melemah. Dan juga belum sampai ke Hawaii. Di mana pada saat itu, Tami melihat langit di sekitar mereka berwarna merah. Richard mengatakan jika muncul warna itu di pagi hari, merupakan sebuah pertanda akan ada badai yang datang. Karena itulah Tami segera menurunkan layarnya. Namun beruntungnya badai itu tidak ada, dan hanya turun hujan saja. Kemudian Tami menceritakan kehidupan masa lalunya, bahwa dulunya dia tinggal dengan kakeknya, yang mana ayahnya selalu mengunjunginya di sana, dan hal itu membuatnya bahagia. Akan tetapi saat Tami berusia 10 tahun, kakeknya melarang ayahnya untuk menemui Tami, dikarenakan ayahnya yang suka berjudi. Dan akhirnya ayah Tami dan kakeknya selalu bertengkar, yang membuat Tami tidak nyaman. Dalam keadaan semacam itu, dia selalu memikirkan hal indah, agar dirinya tidak larut dalam kesedihan. Setelah itu Tami berkata kepada Richard, bahwa mereka juga harus membayangkan berada di tempat yang menyenangkan, agar mereka tidak takut dan sedih dengan keadaan yang mereka alami saat itu. Beberapa hari kemudian, kini keadaan Tami sudah sangat lemah. Dan Tami mulai sadar, kalau pada saat badai besar membalikan kapalnya, sebenarnya Richard sudah mati tenggelam. Dan kebersamaannya bersama Richard selama ini hanyalah halusinasinya saja. Karena faktanya, scout yang dilihat sebelumnya tidak ada Richard. Semua itu terjadi karena Tami sangat berat melepaskan Richard, yang merupakan orang sayangannya. Di sisi lain, Tami juga merasa yakin bahwa yang dialaminya bukan sekedar halusinasinya saja. Karena semua yang dikatakan Richard saat dia berhalusinasi benar, yang membuatnya yakin kalau itu merupakan rohnya Richard yang membimbingnya untuk tetap hidup. Setelah itu Tami menangkap ikan dan memakannya, agar tetap bertahan hidup seperti yang dikatakan Richard. Kini Tami sudah sampai di hari ke-41. Di sana dia yang sedang duduk dihampiri oleh seekor burung. Melihat itu dia sadar kalau dirinya sudah sangat dekat dengan daratan. Benar saja, saat dia melihat teropong, dia melihat sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari posisinya tersebut. Dan kebetulan dia juga melihat sebuah kapal di dekatnya, dan langsung menembakkan suar. Setelah itu Tami diselamatkan oleh orang di kapal itu, dan diberi sebuah apel untuk dimakannya. Karena kenyataannya, dia sudah 40 hari terombang-ambing di Samudra Pasifik, tanpa makanan dan minuman, yang hampir membuat dirinya mati karena putus asa. Beberapa bulan kemudian kini Tami sudah berada di Tahiti, dan memeriksa kapal milik Richard. Ketika melihat foto-foto bersama Richard, Tami sangat sedih, karena dirinya tidak menyangka kalau Richard akan meninggalkannya secepat itu. Kemudian Tami membuang cincin pemberian Richard, agar dirinya tidak selalu dihantui rasa sedih. Kemudian film pun berakhir.
Sesungguhnya takdir tidak ada yang tahu seperti apa. Maka dari itu, cobalah untuk hidup dengan lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di masa mendatang. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Nah, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.